Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafizak Hakim dan kelompok saya hari ini akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Kelompok saya ada yang pertama Fatihah Rizky Putra, kemudian Gagas Chandrasa Al-Ghifari, Ainun Jihanauli, RR Indah Eka, Aisyah Dita, dan Surya Kusuma. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna pekat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Menurut teori duplex, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Kemudian, jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Setelah terendap lebih dari ribuan hingga jutaan tahun, serta didukung dengan suhu yang tinggi dan tekanan dari lapisan di atasnya, jasad renik tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung gas atau minyak. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat dengan tekanan yang lebih rendah dan terakumulasi ke dalam daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah trap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi hanya berisi minyak mentah saja, tetapi dalam penggunaan sehari-hari juga digunakan dalam bentuk hidrokarbon padat, cair, dan gas lainnya. Pada kondisi temperatur dan tekanan standar, hidrokarbon yang ringan seperti metana, etana, propana, dan butana berbentuk gas yang mendidih pada minus 161,6 derajat Celcius, minus 88,6 derajat Celcius, minus 42 derajat Celcius, dan minus 0,5 derajat Celcius. Berturut-turut minus 258,9 derajat Fahrenheit, minus 127,5 derajat Fahrenheit, minus 43,6 derajat Fahrenheit, dan 31,1 derajat Fahrenheit. Sedangkan karbon yang lebih tinggi mulai dari pentana ke atas berbentuk padatan atau cairan. Meskipun begitu, di sumber minyak di bawah tanah, proporsi gas, cairan, dan padatan tergantung dari kondisi permukaan dan diagram fase dari campuran minyak tersebut. Sumber minyak sebagian besar menghasilkan minyak mentah dan terkadang ada juga kandungan gas alam di dalamnya. Karena tekanan dan di permukaan bumi lebih rendah daripada di bawah tanah, beberapa gas akan keluar dalam bentuk campuran. Sumber gas besar menghasilkan gas, tapi karena suhu dan tekanan di bawah tanah lebih besar daripada suhu di permukaan, maka gas yang keluar kadang-kadang juga mengandung hidrogen karbon yang lebih besar seperti pentana, heksana, dan heptana dalam wujud gas. Di permukaan, maka gas ini akan mengkondensasi sehingga berbentuk kondensat gas alam. Bentuk fisik kondensat ini mirip dengan bensin. Persentase hidrokarbon ringan di dalam minyak mentah sangat bervariasi tergantung dari ladang minyak. Kandungan maksimalnya bisa sampai 97% dari berat kotor dan paling minimal adalah 50%. Jenis hidrokarbon yang terdapat pada minyak bumi sebagian besar terdiri dari alkana, sikloalkana, dan berbagai macam jenis hidrokarbon aromatik, ditambah dengan sebagian kecil elemen-elemen lainnya seperti nitrogen, oksigen, dan sulfur. Ditambah beberapa jenis logam seperti besi, nikel, tembaga, dan vanadium. Jumlah komposisi molekul sangat beragam, dari minyak yang satu ke minyak yang lain, tetapi persentase proporsi dari elemen kimianya dapat dilihat di tabel bawah ini. Komposisi elemen berdasarkan berat. Elemen karbon memiliki rentang persentase 83-87%, hidrogen 10-14%, nitrogen 0,1-2%, oksigen 0,05-1,5%, sulfur 0,0-6%, logam kurang dari 0,1%. Ada 4 macam molekul hidrokarbon yang ada di dalam minyak mentah. Persentase relatif setiap molekul berbeda-beda tiap lokasi minyaknya, sehingga menggambarkan ciri-ciri dari setiap minyak. Hidrokarbon parafin memiliki rata-rata 30%,
dengan rentang 15-60%. Naptena memiliki rata-rata 49% dan rentang 30-60%. Aromatik memiliki rata-rata 15% dan rentang 3-30%. Aspaltena memiliki rata-rata 6% dan rentang dari hasil sisa-sisa. Minyak bumi melewati 6 proses pengolahan. Proses pertama adalah proses distilasi. Nah, pada proses distilasi atau proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. Hasil dari proses distilasi ini ada minyak tanah, gas LPG, aftur, solar, minyak diesel, pelumas atau oli, lilin, parafin, malam, dan aspal. Selanjutnya ada proses cracking. Nah, pada proses cracking ini, penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi senyawa hidrokarbon berukuran kecil. Tujuan dari proses cracking adalah untuk meningkatkan kualitas fraksi minyak bumi itu sendiri. Contoh cracking pada minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin. Selanjutnya ada proses reforming. Pada proses reforming atau proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik, rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik atau rantai karbon bercabang. Tujuan dari proses reforming ini adalah memperoleh produk minyak bumi yang lebih baik. Selanjutnya ada proses alkilasi. Nah, pada proses alkilasi atau proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Tujuan alkilasi adalah memperoleh produk alkilat dengan angka oktan tinggi. Proses alkilasi melibatkan molekul olefin atau alkena dan isoparafin dengan bantuan katalisator berupa asam kuat. Selanjutnya ada proses polimerisasi. Nah, pada proses polimerisasi atau penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Contoh proses polimerisasi adalah proses reaksi penggabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana. Yang terakhir ada proses treating. Nah, pada proses treating atau proses pemurnian minyak bumi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan pengotornya. Nah, di dalam proses treating ini dibagi lagi menjadi 6 proses. Yang pertama adalah proses copper sweetening dan doctor treating. Proses penghilangan pengotor yang menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua ada acid treatment. Nah, pada proses acid treatment itu proses penghilangan lumpur atau sejenisnya serta perbaikan warna. Yang ketiga ada dewaxing, proses penghilangan atau pemisahan wax semacam lilin dengan berat molekul tinggi dari fraksi minyak pelumas dengan tujuan dengan menghasilkan pour point rendah. Yang kelima ada dispalting, proses untuk menghilangkan aspa. Lalu ada proses disulfurizing atau disulfurisasi adalah proses penghilangan unsur belerang. Kualitas bahan bakar. Ketika terjadi fluktuasi harga bahan bakar, minyak atau pembatasan pasokan bensin atau solar, tidak jarang kita mendengar perdebatan kualitas bahan bakar yang pada akhirnya mengiring pada oktan atau centana. Kalau menyebut oktan mungkin semua sudah tahu, yaitu nilai kualitas bahan bakar bensin. Tapi juga ada yang salah mengartikan penyebutan nilai kualitas bahan bakar buat solar dengan menyebutkan nilai oktan. Padahal sebenarnya untuk bahan bakar solar ukuran nilai kualitas disebut dengan centana. Keduanya pasti berbeda karakter dan proses perhitungannya. Lalu apa ya oktan dan apa sebenarnya centana? Yang pertama, bilangan oktan adalah ukuran dari rasio kompresi maksimal ketika bahan bakar dipergunakan dalam sebuah mesin tanpa terjadi knocking. Bilangan oktan pada bahan bakar diukur dari uji mesin dapat didefinisikan sebagai nilai perbandingan isooktan terhadap naptana yang mempunyai kapasitas anti knocking sama pada bahan bakar. Nilai bilangan oktan pada bensin tidak mengacu pada kandungan energi bahan bakar, namun lebih mengacu pada kecenderungan bahan bakar untuk dapat terbakar. Yang kedua, nilai centana adalah kemampuan bahan bakar untuk mempersingkat delay ignition. Delay ignition adalah jarak waktu antara pemasukan atau injeksi bahan bakar oleh injektor dengan dimulainya bahan bakar tersebut terbakar. Pada mesin bensin timing ignition dapat diatur oleh percikan bunga api dari detonator, berarti pembakaran dimulai.
Tapi pada mesin diesel timing injection hanya dapat diatur oleh timing injection. Semakin pendek jeda antara timing injection dan dimulainya pembakaran, maka waktu pengapian akan makin tepat. Intinya, angka Centana pada diesel dan angka oktan pada bensin sama-sama mengukur ketahanan bahan bakar terhadap terjadinya detonasi. Namun, nilai Centana menunjukkan ketahanan pada diesel di mana bahan bakar harus segera terbakar, sementara angka oktan menunjukkan ketahanannya untuk tidak segera terbakar dengan cepat. Bahan bakar alternatif yaitu bahan bakar yang bisa digunakan sebagai pengganti minyak bumi. Contoh dari bahan alternatif adalah yang pertama ada listrik, gas alam, hidrokarbon, biodiesel, air laut, sampah organik, air, dan etanol. Kegunaan minyak bumi dan residunya. Kegunaan minyak bumi. Banyak sekali kegunaan minyak bumi, antara lain sebagai berikut. A. Bahan bakar gas. Terdapat dua jenis gas alam dalam bentuk cair yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, yaitu yang pertama ada liquefied natural gas, yaitu LNG. Yang kedua ada liquefied petroleum gas, yaitu LPG. B. Pelarut dalam industri, contohnya petroleum ether. C. Bahan bakar kendaraan bermotor, contohnya bensin dan solar. D. Bahan bakar rumah tangga dan bahan baku pembuatan bensin, contohnya kerosin atau minyak tanah. E. Bahan bakar untuk mesin diesel. F. Minyak pelumas. G. Pembuatan sabun dan deterjen. Sedangkan residu pada minyak bumi terdiri atas parafin dan aspal. Residu minyak bumi juga dapat digunakan sebagai bahan dasar industri petrokimia. Senyawa alkena yang terbentuk dapat diolah menjadi senyawa karbon lain, diantaranya sebagai berikut. A. Senyawa polietena. Dan B. Senyawa etanol. Etanol dibuat melalui reaksi hidrasi etena berikut. CH3, CH2OH menjadi CH2 sama dengan CH2 plus H2O. Dampak pembakaran bahan bakar. Bahan bakar seperti bensin dan gas LPG merupakan senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti untuk mengisi bensin, kendaraan bermotor, ataupun mobil, dan juga untuk bahan keperluan di rumah. Dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan antara lain adalah timbulnya kabut asap. Kabut asap atau smog adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor, yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap berbahaya karena dapat mengganggu pandangan kita, menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Kabut asap juga mengakibatkan gangguan saluran pernafasan, mulai dari radang, asma, hingga kanker dan kematian. Terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi ketika nitrogen oksida dan sulfur dioksida dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi, menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya, gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.